Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk screen recording terkait perumusan tujuan pembelajaran. Kalau pada kesempatan lalu saya sudah menjelaskan secara tertulis di komunitas IKM SMK via grup WhatsApp grup yang kita miliki, dan sekarang saya menyajikan screen recordingnya. Ya Bapak Ibu, materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran mapel yang kita ampuh. Di sini saya mengambil contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi prosesnya sama. Untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mapel lain itu prosesnya tetap sama. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah dokumen BSKAP Bapak Ibu. Dokumen BSKAP ini berisi tentang CP mapel yang kita ampuh dari fase A sampai fase F. BSKAP nomor 33 ini dia mengalami revisi dari nomor 8 dan sekarang yang kita pakai adalah nomor 33. Untuk mapel bahasa Inggris sendiri dia berada di halaman 165 Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mencari mapel Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh di BSKAP ini. Nah, untuk mapel bahasa Inggris sendiri Bapak Ibu, ada CP bahasa Inggris umum, kemudian ada CP bahasa Inggris tingkat lanjut, dan juga ada CP bahasa Inggris pendidikan khusus. Untuk CP bahasa Inggris SMK sendiri belum tersedia di dokumen ini. Namun tidak menutup kemungkinan kita dapat memasukkan atau menyisipkan sedikit konten atau materi esensial yang menjurus pada jurusan-jurusan yang ada di satuan pendidikan tempat kita mengajar. Bapak Ibu, di sini saya mengambil CP bahasa Inggris umum. Mengapa? Karena kalau CP bahasa Inggris tingkat lanjut itu ditujukan untuk SMA. Kalau dalam kurikulum 2013 itu namanya bahasa Inggris peminatan. Sementara CP bahasa Inggris pendidikan khusus itu juga ditujukan untuk peserta didik yang memiliki disabilitas. Jadi di sini saya mengambil CP bahasa Inggris umum dengan menyisipkan beberapa konten yang menjurus pada jurusan-jurusan yang ada di SMK tempat saya mengajar. Yang pertama itu Bapak Ibu harus memiliki dokumen ini, kemudian membaca dengan saksama terkait dengan rasional mata pelajaran yang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian mengetahui karakteristik dari mapel yang Bapak Ibu ampuh. Kalau di bahasa Inggris ini karakternya atau cirinya genre based approach atau pendekatan berbasis teks. Selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari mapel yang kita ampuh tersebut, dan kita juga harus mengetahui karakteristik dari mapel yang kita ampuh tersebut. Selanjutnya kita juga harus mengetahui elemen-elemen apa saja yang terdapat pada mapel yang kita ampuh. Kalau dalam bahasa Inggris ada 6 elemen, Bapak Ibu menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Keenam elemen ini tidak dikupas atau tidak dikuliti satu per satu Bapak Ibu. Contoh di sini saya mengambil fase E. Ya. Fase E untuk SMK ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini elemennya tadi saya bilang tidak dikupas tuntas satu persatu, tetapi kalau dalam mata pelajaran bahasa itu, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia juga dia disandingkan. Menyimak dengan berbicara, kemudian membaca dengan memirsa, menulis dan mempresentasikan. Jadi kalau kita sudah mengetahui hal-hal terkait dengan CP mapel yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah kita bisa merumuskan tujuan pembelajarannya. Setelah Bapak Ibu menyiapkan dokumen ini, Bapak Ibu bisa membuat tabel terkait dengan TP mapel yang Bapak Ibu ampuh. Dalam merumuskan TP, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 alternatif yang bisa kita pakai. Yang pertama, merumuskan TP langsung dari CP, kemudian menganalisis kata kunci atau kompetensi. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya KKO.
kata kerja operasional, dan juga kita menganalisa lingkup materi atau kontennya. Dan alternatif ketiga yaitu merumuskan TP lintas elemen CP. Bapak Ibu bisa memilih dari ketiga elemen ini yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan, rumus yang mana yang mau Bapak Ibu pakai. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan Bapak Ibu harus pakai alternatif 1, 2 atau 3, tidak. Nah, untuk TP dari bahasa Inggris SMK fase ini saya menggunakan alternatif yang kedua Bapak Ibu, dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP Mapel bahasa Inggris. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini elemennya, ini CP-nya. Untuk elemen ini elemen yang tersedia di dokumen BSKAP Bapak Ibu. Untuk CP-nya pun demikian. Dalam CP ini tidak boleh merubah kalimat, merubah kata, merubah titik koma, itu tidak bisa. Ini kita copy langsung dari BSKAP. Selanjutnya saya membuat kolom untuk kompetensi atau KKO, kata kerja operasional, dan juga lingkup materi atau kontennya. Ya, Bapak Ibu, di sini saya merumuskan kompetensinya itu ada 4, menggunakan, merespon, mengidentifikasi, dan berpendapat. Oke. Saya merumuskan ini tentu saja dari hasil analisa capaian pembelajaran. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan. Baik. Menggunakan ini termasuk ke dalam kompetensinya. Sehingga saya tuangkan di sini menggunakan. Selanjutnya, mereka menggunakan dan merespon. Merespon pun termasuk ke dalam kompetensinya. Mereka memahami dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi pun termasuk ke dalam kompetensinya. Memahami dan mengidentifikasi. Saya ambil yang mengidentifikasi. Karena memahami ini sepertinya dia sudah masuk dalam kompetensi yang pertama. Kemudian, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini. Mereka memberikan pendapat. Di sini saya ambil kompetensinya berpendapat Bapak Ibu. Sehingga didapatlah kompetensinya itu ada 4. Menggunakan, merespon, mengidentifikasi, dan berpendapat. Selanjutnya terkait dengan lingkup materi atau kontennya. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Saya analisa kalimat ini sehingga saya rumuskanlah kontennya menjadi bahasa Inggris sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi mempertahankan percakapan dan diskusi. Ini juga termasuk dalam sini Bapak Ibu. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama detail dari diskusi. Ini juga masuk di dalam sini Bapak Ibu. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terkait isu yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka memberikan pendapat. Nah, ini dia sudah menjurus nih kontennya. Dialog terkait pendapat atau opinion. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya membuat KKO-nya, kompetensinya, dan juga lingkup materinya, saya tuangkanlah dia, saya rumuskanlah dia menjadi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga tidak sembarangan. Dalam menentukan KKO juga tidak sembarangan. Kalau dalam kurikulum 2013, KKO yang biasa kita pakai bersumber dari KKO taksonomi Bloom Bapak Ibu. Namun di kurikulum Merdeka ini, taksonomi Bloom tersebut telah direvisi menjadi KKO taksonomi Anderson dan Cardwell, Tai and Wiggin, dan juga Marzano. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, saya menggunakan taksonomi Tai and Wiggins. Nah, ini juga tidak bisa ngarang-ngarang ya Bapak Ibu. Ada di buku panduan pembelajaran dan juga assessment. Ini nanti akan saya share di grup komunitas IKM SMK Kaimana. Dalam buku panduan ini Bapak Ibu dari A sampai Z apa yang Bapak Ibu inginkan itu ada di sini penjelasannya. Kalau Bapak Ibu males nonton PMM karena Bapak Ibu termasuk orang yang visual,
ya, Bapak Ibu bisa membaca buku panduan pembelajaran ini. Jadi ini Bapak Ibu taksonomi Anderson dan Cardwell terdiri atas 6 level, Bapak Ibu bisa baca di situ. Selanjutnya Ty and Wiggins ada di sini. Ada level penjelasan, level pemahaman menurut Ty and Wiggins itu ada 6, yaitu level penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan level taksonomi Marzano di sini. Mengenali, mengingat. Jadi level taksonomi ini Bapak Ibu tidak seperti taksonomi Bloom ya, yang sudah memang dibagi C1, C2, C3. Jadi kita tinggal lihat apanya tuh, kata kerjanya saja. Namun di level taksonomi ini, 3 taksonomi ini juga membutuhkan tingkat analisa yang baik, Bapak Ibu. Di sini saya memilih menggunakan taksonomi Ty and Wiggins. Jadi tidak ada kata kerja operasional yang sudah tersedia begitu saja seperti di taksonomi Bloom. Jadi memang masih diperlukan analisa. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke sini ya. Kompetensi yang pertama saya rumuskan yaitu menggunakan. Kemudian saya tuangkan dia menjadi tujuan pembelajaran memahami penggunaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa KKO-nya menggunakan, sementara tujuan pembelajarannya memahami penggunaan. Nah, itu kita kembali lagi ke sini. Saya memakai taksonomi Ty and Wiggins, di mana kata kerja menggunakan ini, kata kerja operasional menggunakan ini, dia termasuk dalam level aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata. Sehingga saya rumuskan tujuan pembelajaran menjadi memahami penggunaan bahasa Inggris sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, kata kerja kompetensinya yang kedua yaitu merespon. TP-nya saya pakai merespon juga. Kita balik lagi ke taksonomi Ty and Wiggins. Merespon itu dia termasuk ke dalam level interpretasi Bapak Ibu. Bagaimana peserta didik menerjemahkan cerita, kalimat, pernyataan, pertanyaan yang dia dengar. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, mengidentifikasi ide utama. Di sini kompetensinya mengidentifikasi, saya pakai TP-nya juga mengidentifikasi. Kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi itu dia termasuk ke dalam menerjemahkan juga. Jadi bagaimana dia memahami sebuah ide dalam suatu dialog. Nah, untuk TP4 saya memberikan sedikit sentuhan jurusannya di sini Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang saya menggunakan BSKAP CP Bahasa Inggris Umum yang biasa dipakai jenjang pendidikan SMA. Tidak menutup kemungkinan kita dapat memberikan sentuhan jurusannya di sini. Saya memberikan spesifik purpose-nya itu di TP4. Ketika peserta didik harus memberikan pendapat terkait isu yang sedang terjadi dan untuk membahas minat. Di sini saya menarik peserta didik saya untuk berpendapat terkait konsentrasi jurusan yang mereka pilih. Jadi nanti ada yang berbicara mengenai multimedia, ada yang berbicara mengenai NKPI, ada yang berbicara mengenai APHPI. Itu semua tergantung dari latar belakang dan juga kebutuhan dari peserta didik kita. Bapak Ibu, ketika kita merumuskan KKO-nya atau kompetensinya 4, itu tidak harus TP-nya juga 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan ya, selama TP tersebut dia sesuai dengan taksonomi, sesuai dengan salah satu taksonomi yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan di sini kompetensinya 4, TP-nya bisa saja 5, bisa saja 6, tergantung dari kebutuhan peserta didik Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kemudian ini, setelah elemen yang pertama tadi, elemen menyimak dan berbicara, saya juga menentukan elemen membaca dan memirsa. Ini juga sama Bapak Ibu. Di sini peserta didik itu mempelajari berbagai teks, narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, dan report.
Di mata pelajaran lain juga ada ya, capaian pembelajarannya itu berisi tentang kontennya itu yang banyak. Balik lagi, ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah diferensiasi dan juga merujuk pada kebutuhan siswa. Kalau Bapak Ibu merasa peserta didik Bapak Ibu tidak bisa kita langsung berikan semuanya, itu tidak apa-apa. Di sini saya memilih 3 teks saja Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah saya. Teksnya itu narasi, deskripsi, dan prosedur yang saya pilih. Ketika mereka bisa dan mampu untuk menghasilkan ini, memahami ini, berarti sisanya saya akan berikan di level yang selanjutnya. Atau di fase selanjutnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kompetensinya 5, kemudian saya... ini seperti ini ya Bapak Ibu. Kompetensinya ada 5. Tapi tujuan pembelajarannya saya hanya rumuskan TP 567, artinya ada 3. Hanya ada 3 TP yang saya rumuskan di sini. Memahami jenis teks, merespon, mencari, itu dia termasuk dalam level pemahaman memahami atau ini penjelasan, mendeskripsikan suatu ide atau kata-kata sendiri. Jadi di sini saya ambil memahami jenis teks, narasi, deskripsi, dan prosedur yang sederhana. Di sini juga saya memberikan sedikit sentuhan jurusannya Bapak Ibu. Dalam teks, deskripsi, dan prosedur saya menyediakan teks bacaan terkait dengan konsentrasi jurusan yang dipilih. Contoh misalkan teks deskripsi untuk jurusan multimedia. Mungkin saya menyediakan teks mengenai deskripsi suatu alat yang berhubungan dengan multimedia. Kemudian di jurusan NKPI contohnya, Nautika Kapal Penangkap Ikan, itu juga saya sediakan teks deskripsi yang sesuai dengan jurusannya. Seperti itu juga dengan prosedur. Jadi disinilah perbedaannya antara SMA dengan SMK. Jadi di sini ya Bapak Ibu, memahami, merespon, dan mencari serta mengevaluasi ini ya, kompetensi 1, 2, 3, 4 itu saya jadikan 2 TP. Oke. Nah, ini. Memahami jenis teks, narasi dan prosedur. Oke. Ini untuk kompetensi atau KKO yang pertama. Kemudian untuk KKO yang kedua, merespon, mencari, dan mengevaluasi detail. Ini saya rumuskan menjadi TP6. Memahami informasi yang terdapat dalam teks sederhana tersebut. Memahami informasi, TP-nya itu memahami informasi. Di mana memahami itu dapat kita lakukan merespon, mencari, dan mengevaluasi. Apabila dia bisa merespon, dia bisa mencari, dia bisa mengevaluasi detail, itu sudah termasuk dalam memahami informasi. Selanjutnya, mengidentifikasi atau menganalisis. Ini saya masukkan ke dalam TP7. Balik lagi Bapak Ibu, jangan pernah lewat dari taksonomi yang kita pakai. Jadi level pemahaman taksonominya di sini saya menggunakan level penjelasan. Oke. Untuk TP5 dan 6. TP5 memahami jenis teks. Memahami jenis teks masuk ke dalam level penjelasan. Mendeskripsikan suatu ide, mendemonstrasikan, menjelaskan teori menggunakan data. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia ini TP5 dan TP6 masuk ke dalam level penjelasan. Kemudian TP7 menganalisis struktur teks. TP7 ini sendiri masuk ke dalam level pemahaman menganalisis jenis teks. Sama, tetap masuk ke dalam level explanation atau penjelasan. Seperti itu Bapak Ibu untuk merumuskan TP. Kemudian Bapak Ibu, kita diberikan kebebasan dalam kurikulum Merdeka ini, kita diberikan kebebasan untuk merancang proses pembelajaran yang seperti apa. Apakah kita menggunakan perangkat yang sudah tersedia di PMM, ataukah kita memodifikasi perangkat yang sudah tersedia di PMM, atau kita membuat sendiri perangkat yang
kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik kita. Di sini saya memilih untuk membuat sendiri yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, minat belajar, dan juga keadaan dari peserta didik di sekolah yang saya ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita membuat TP Bapak Ibu, TP-TP ini akan kita tuangkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui juga ya, TP ini harus punya nama ya, harus punya kode. Tetapi dalam penamaan dan juga pengkodean TP ini tidak ada aturan baku. Bapak Ibu bisa pakai huruf A, B, C, D, terserah. Selama Bapak Ibu kenal, itu TP yang berada di nomor 1, itu TP yang berada di nomor 2, itu tidak apa-apa. Kalau saya di sini saya menggunakan penamaan dengan kode TP1, TP2 sampai TP 11 Bapak Ibu. Sampai dengan TP 11. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita menuangkan TP ke dalam ATP, itu juga sifatnya deduktif ya Bapak Ibu. Deduktif dalam artian dari konten atau materi yang umum ke materi yang khusus, dari yang sulit ke yang mudah, dari yang abstrak ke yang konkret. Jadi, apabila Bapak Ibu sudah menyusun TP seperti ini, TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian Bapak Ibu analisa lagi, sehingga Bapak Ibu berpikiran, sepertinya TP 3 ini lebih mudah daripada TP 2. Sepertinya TP 3 ini merupakan konten yang umum, sehingga saya harus dahulukan dia. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Walaupun TP-nya sudah kita namai sesuai dengan urutan pada saat kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini ketika kita merumuskan ATP seperti ini Bapak Ibu. Untuk ATP bahasa Inggris sendiri, TP1, TP2, TP3, TP4 tidak ada masalah. Saya merasa analisa saya TP1 sampai dengan TP4 ini memang harus seperti ini. Tidak boleh lagi dirubah, misalkan TP4-nya di sini itu tidak. TP5, 6, 7, TP9 saya buat. Sementara TP8-nya di sini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena itu tadi. ATP bersifat deduktif. Bisa diurutkan dari yang umum ke yang khusus, dari yang sulit ke yang mudah, dari abstrak ke konkret. Jadi saya merasa TP8 ini kan membuat teks narasi, deskripsi, dan prosedur. Bagaimana siswa dapat membuat teks narasi, deskripsi, dan prosedur sederhana kalau dia belum tahu mengenai outline atau kerangka perencanaan dalam menulis? Sehingga setelah TP7, saya taruh TP9 di sini. Baru peserta didik dapat belajar TP8, Bapak Ibu. Untuk namanya saya tidak rubah, tetap saya memberikan nama TP9. Kemudian saya berikan nama di sini TP8. Saya tidak merubah nama TP yang sudah saya buat, saya hanya merubah alurnya sedikit. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga penjelasan dari screen recording yang saya buat ini dapat dimengerti dan dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.